Semandirejo. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah legenda Malin Kundang, si anak durhaka, yang ditulis oleh Filian dan Gibran, diambil dari buku Gumilang Utama Surabaya. Begini kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa nelayan di pesisir Sumatera, hiduplah sebuah keluarga miskin. Mereka terdiri dari ayah, ibu, dan anak laki-laki. Begitu miskinnya mereka, gubuk tempat tinggal mereka terbuat dari daun dan pelepah nipah. Bergoyang-goyang tertiup angin, pakaian mereka compang-camping. Badan mereka kurus kering karena kurang makan. Malin Kundang, demikian nama anak laki-laki itu. Ia sebenarnya anak yang tampan, cerdas, dan tangkas. Hanya saja tubuhnya yang kurus dan balutan baju yang buruk membuatnya tampak sangat jelek dalam pandangan mata. Malin Kundang mempunyai bekas luka di siku tangannya. Bekas luka itu cukup besar sehingga tampak sangat jelek. Ia pernah terjatuh saat mengejar anak-anak ayam tetangga. Terluka, terjerembab di atas batu. Menyadari akan kemiskinan mereka, ayah Malin Kundang pergi merantau untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang lebih layak. Akan tetapi, berbilang hari, bulan, dan tahun, ayah Malin Kundang tak kunjung kembali. Tinggal ibu dan anak yang malang. Ibu si Malin Kundang telah melupakan ayah Malin Kundang. Ia bekerja membanting tulang demi bisa untuk mengisi perut mereka. Bertahun-tahun mereka lewati, kini Malin Kundang sudah beranjak dewasa. Hingga suatu hari, ada seorang nahkoda kaya raya yang bersandar di pantai, di kampung nelayan itu. Ia mengajak Malin Kundang untuk ikut berlayar bersamanya. Dengan berat hati, ibu Malin Kundang melepaskan kepergian anaknya. Singkat cerita, ikutlah Malin Kundang berlayar dalam kapal besar itu. Ia dengan cepat menjadi orang kepercayaan dan kesayangan nahkoda kaya raya itu. Semua suka padanya. Dengan cepat pula, ia disukai banyak orang. Ia dengan cepat pula menjadi saudagar yang kaya raya. Ia kemudian menikah dengan seorang putri saudagar kaya raya. Di kampung halamannya, berita tentang keberhasilan Malin Kundang telah sering didengar oleh ibunya, yang kini telah menjadi tua dan renta. Setiap sore, ia menantikan Malin Kundang di dermaga. Ia berharap Malin Kundang bisa menjemputnya. Pada suatu sore yang tenang, di sebuah kapal besar merapat ke dermaga, tempat di mana ibu Malin Kundang duduk setia menanti. Ketika si saudagar kaya pemilik kapal dan istrinya keluar berdiri di haluan kapal, yakinlah ibu Malin Kundang bahwa saudagar kaya itu adalah anaknya. Perempuan tua itu semakin yakin karena melihat ada bekas luka di siku tangan kanannya. Ibu Malin Kundang memeluk anaknya ketika saudagar itu turun dari kapal bersama istrinya. Akan tetapi, sungguh di luar dugaan ibunya, Malin Kundang merasa malu mempunyai ibu yang tua renta dengan baju yang buruk compang-camping.
Di hadapan istrinya, ia mengatakan bahwa itu bukanlah anak dari anak perempuan itu. Sungguh amat terluka hati Ibu Maling Kundang. Anak satu-satunya yang sangat disayangnya telah menyakitinya. Maling Kundang membentak ibunya dan mendorong ibunya hingga terjatuh ke tanah. Akhirnya perempuan tua itu menyerah. Sambil menangis, ia menadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak durhaka ini sebagai kisah pelajaran di masa datang. Jadikanlah ia batu karena telah durhaka kepada ibu kandungnya sendiri." Si Maling Kundang yang kesal dan marah segera mengajak istrinya naik kapal. Tapi hanya sekejap, badai datang menyerang ombak samudra bergulung-gulung. Kapal Maling Kundang yang besar dan kuat diombang-ambingkan hingga pecah terbelah. Maling Kundang jatuh ke laut dan terdampar di pantai. Ia berusaha meminta ampun kepada ibunya, tetapi kutukan itu telah datang. Ketika ia bersimpuh, petir menyambar. Semua telah terlambat. Maling Kundang berubah menjadi batu. Ia menjadi pelajaran bagi siapapun yang telah durhaka kepada ibunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.